Halo semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekali ini kita mau ngobrol bareng arsitek di rumah hasil kolaborasi antara anak dan orang tua yang seleranya berbeda. Seperti apa? Kita kenalan dulu sama arsiteknya. Perkenalkan, saya Rian. Saya sebagai perencana sekaligus kontraktor dari RH Studio. Selamat datang di proyek rumah tinggal F House by RH Studio. Ya, tetangga online, udah kenalan kan dengan Mas Rian, prinsipal dari RH Studio. Sekarang kita mau home tour ke karya terbarunya nih. Kita langsung tanya-tanya aja ya. Ya, silakan. Oke, Mas. mulai dari desain nih Mas. Ya. Desainnya seperti apa nih rumahnya? Desain ini mengusung konsep modern tropikal gitu. Jadi dia banyak tanaman-tanaman di area fasad, tapi dari secara bentuk dia modern gitu, nggak terlalu banyak lekuk-lekukan atau dan lain sebagainya seperti itu, Mas. Oke, kelihatan ya Iya. tarikan-tarikan garisnya Iya. lurus-lurus khas rumah-rumah modern. Tapi di sini juga banyak sentuhan tropis yang tertuang dari tanaman dan juga taman-taman di sekeliling rumah nih. Ya. Jadi ini rumahnya ada di Hook ya Mas? Kebetulan ada di Hook, betul. Jadi luasannya berapa ini? Luas tanahnya ini dia 16 kali 13 kurang lebih 208 meter persegi luas tanah. Oke. Untuk luas bangunan lantai 1 ada 170 kurang lebih. Lantai 2-nya kurang lebih 159. Lantai rooftop lantai ketiga itu kurang lebih 139. Mantap. Iya. Jadi rumahnya nih ada rooftopnya ya. Dan tadi saya udah intip nih, saya kasih tahu sedikit. Jadi di atas tuh rasanya udah kayak di resort. Padahal kita lagi di Depok. Oke. Depok keren loh. Di Depok, saya tinggal juga di Depok kebetulan. Oke, kita lanjut yuk. Nah, di bagian depan sini tamannya memanjang ya. Ini kebetulan di depan ini ada master bedroom, jadi ketika si ownernya keluar kamar gitu dia bisa sambil langsung ngeliat tanaman. Begitu juga di sini ada living room, sambil nonton bisa sambil sebelah kanan tuh udah hijau-hijau lebih segar gitu lah gitu. Mantap. Di sini ada teras. Jadi di balik teras ini adalah kamar tidur utama. Betul, kamar tidur utama. Oke. Di sini juga ada bukaan berupa kaca, Ya. jendela. Nah, kalau misalnya kalian lingkungannya ya belum aman ya, kalian amanin dulu baru bikin kayak gini. Iya, kebetulan di sini di klaster yang cukup aman lah gitu. Pastiin Jadi, lingkungannya aman. safety, Ya, udah. jadi ini bisa explore lebih jauh seperti Iya, kayak gini. betul. Mantap, kayaknya udah nggak pakai pagar-pagar Iya, ya. dan memang nggak boleh pakai pagar di tempat ini gitu. Keren loh. Iya. Oke, di sini juga dindingnya pakai travertin nih. Iya, ini kita pakai dinding travertin, ukuran untuk big slab 120 kali 240, tujuannya untuk sebagai biar low maintenance aja gitu Mas. Maksudnya nggak cepet kotor dan sebagainya gitu, nggak seperti cat biasa kan dia harus dicat ulang dan segala macam. Kalau ini nggak serumit itu maintenance-nya gitu. Oke, jadi memang tujuan awalnya supaya low maintenance. Iya. Nggak perlu tiap tahun menjelang lebaran ngecat ulang. Betul. Udah gitu efeknya juga rumahnya jadi kelihatan mewah ya. Lebih terlihat mewah, betul, Kelihatan seperti mewah. itu. Tuh di sebelah sana juga tuh kelihatan Iya. mewah. Di atas juga ada ya tadi saya lihat. Sampai di bidang bagian lantai 2 masih ada. Dipadukan dengan apa? Kayu-kayu gitu ya material. Iya, betul. Pakai papan semen. Iya, pakai dindingnya pakai konut. Kalau untuk yang ceiling itu dia pakai Sunda plafon sih seperti itu. Sponsor nih. Kita udah sering pakai itu buat ceiling di bagian outdoor gitu. Oke, mantap. Biar Sementara kesan tropisnya lebih dapet. siap. Sementara untuk carportnya, ini pakai batu andesit. Kebetulan kita pakai andesit yang untuk ini biar nggak terlalu licin ya pas bagian di ramnya ini gitu. Sementara untuk lantai ininya Lantai pakai ini pakai granite tile. granit tile. Ukuran 60-60 di area outdoor, cuma kita pasang susun bata. Keren nih Mas idenya. Jadi Ya. kalau disusun bata memang untuk di carport kayaknya ya boring gitu ya. Iya, betul. Kalau polos-polos aja. Polos-polos aja karena ini pakai material granit tile Ya. yang tekstur ini. Yang tekstur agak kasar kalau coba di ini gitu. Oh, tapi ini nggak di finishing kan warnanya? Oh enggak, Memang udah begini ya? seperti ini warnanya gitu. Oke, mantap. Ini baru carportnya. Baru carport. Baru gitu. carportnya. Nih di sini Iya. plafonnya pakai Plafonnya sama kayak dengan lantai 2 gitu. PVC lantai kah? 2.
PVC betul. PVC ya? Iya. PVC motif kayu. Di sini dindingnya juga pakai Apa dia bukan apa sintetis lah gitu, jadi nggak gampang kalau kena air nggak gampang lapuk dan sebagainya gitu. Oke, jadi dia pakai papan semen Oh, iya. motif kayu ya. Yep. Di sini. Ya. Di sini udah disiapin colokan nih, penting nih supaya misalnya kalau di carport ini fungsinya kalau kalian mau pakai vakum atau maintenance mobil itu bisa lebih mudah. Betul sekali. Oke, ini terasnya cukup luas ya. Iya. Ada hampir 2 meter ya, Mas? Kurang lebih 1,5 meter gitu. oke. Nah, bagian sini kita nggak dirubah, ini sesuai bangunan awal. Ada beberapa yang kita pertahankan untuk meminimalisir budget juga gitu, Mas, gitu. Jadi ini layout existing nih begini. Betul. Oke, di sini ada pintu yang besar banget nih, Mas. Ya, ini kurang lebih pintunya dia ukuran lebar 2 meter kali tingginya 2,8 meter, Mas, gitu. Jadi ketika kita masuk lebih kelasa grand aja gitu ketika masuk gitu, seperti Dari itu. depan juga pantas lah ya sama bentukan rumahnya, Iya. pintu-pintu model kayak gini ya. Iya. Jadi rumahnya udah kelihatan megah, pintunya juga megah. Tapi di sini saya lihat ada 2 pintu nih. Ya. Di sini dan nah ini satu lagi pintu kaca. Yang ini pintu yang lebih besar ini biasanya untuk tamu, kalau ada tamu segala macam. Oke. Lihatnya sini kalau ini sebagai pintu servis gitu. Jadi ketika si owner lagi menerima tamu di sini dan misalkan ada mbaknya dari mana gitu bisa lewat samping gitu tanpa mengganggu aktivitas yang ada di ruang tamu ini gitu. Oke, jadi pemisahan ini ya, Ya. sirkulasi ini ya. Akses masuknya betul. Mantap. Saya makin penasaran nih gimana dalamnya. Yuk Ya. kita lihat bareng-bareng. Isi ya, Mas. Ya, silakan Mas. Oke. Sekarang kita ada di mana nih? Kita sekarang berada di ruang tamu. Nah, ini ruang tamunya klasik ya kelihatannya. Jadi luarnya modern, dalamnya klasik gitu. Oh, gitu. Karena ini ada masukan dari orang tuanya mungkin minta klasik, dari anaknya yang cukup proaktif juga inginnya modern gitu. Jadi kami sebagai arsitek harus menengahi kebutuhan tersebut gitu. Makanya kita buat seperti itu. Dari depan kita dapat modernnya, cuman ketika masuk ada sedikit lah klasik-klasiknya. Unsur-unsur klasik ya. Seperti yang tadi udah saya bilang di awal, jadi rumah ini adalah hasil apa ya, semacam kolaborasi ya, Mas? Betul, antara Antara ibu, orang tua, dengan anaknya, betul. Ya, diterjemahkan oleh Mas Rian Iya, dengan seperti desain itu. seperti ini. Tadi saya sempat diceritain, jadi ada kompromi ya antara orang tua dan anaknya itu. Orang tuanya ingin klasik, anaknya ingin modern. Nah, komprominya di mana? Seperti di wall molding ini tadi katanya betul. sih ingin kalau ibunya ingin warna emas. Ya, tadinya pengennya gold, cuman kita biar nggak terlalu timpang sama si modernnya, kita pakai yang putih gitu. Looknya juga jadi lebih luas gitu kan ya, Mas ya. Betul. Gitu. Sebagai gantinya akhirnya di Ya, ada furniture seperti ini. sedikit aksen gold bagian sini, mungkin di bagian si kaki-kaki meja seperti itu. Oke, itu komprominya di situ Iya, ya. sama sofanya cukup klasik juga Iya, gitu. sofanya klasik. Gitu. Oke, di sini ada bukaan Di sini ada sedikit bukaan, jadi ketika nerima tamu tetap dapat cahaya, makanya kita kasih sedikit bukaan di sini gitu. Ini fungsinya juga sebagai pembatas dengan tetangga gitu, Mas. Karena sebelah tuh kayak ada parkiran kosong gitu. Karena ini rumahnya di hook dan udah paling di ujung gitu, Mas. Oke, jadi jalan buntu ya. Iya, jalan buntu sebelah sini Jalan gitu. buntu, jadi supaya lebih private Iya, betul. dikasih roster-roster seperti Iya. itu. Oke, kita lanjut Mas ke sini. Kita tiba di area apa nih, Mas? Ini ada di area living room gitu. Oke. Ini ruang keluarganya ada di sini. Nah, yang seperti tadi saya bilang, ketika kita ada di living, kita bisa nonton dengan view ke depan tuh lega gitu. Jadi apa namanya banyak bukaan lebar-lebar itu rumah modern seperti itulah sekarang gitu ya, Mas ya. Iya, betul. Cahayanya bagus, udaranya juga banyak yang masuk. Kita ngeliat ke depan kayak ada hijau-hijau gitu kan, jadi enak lah gitu, Mas. Mantap. Ini kalau ada tetangga lewat bisa sekalian digor. Iya, tapi nanti ada fitrasnya nih. Ini belum bercanda. terus. Ini pasti bakalan dikasih fitrase Ya, sih. ini belum apa namanya, masih ada part-part yang belum lah Ya, gitu. itu ya hal-hal Aksesoris. detail ya. Aksesoris ya, aksesoris pelengkap yang belum. ya. Betul. Lengkap karena memang ownernya juga belum pindah ke sini. Iya, Kita betul. syuting dulu sebelum pindah. Ini area living room. Iya, betul. Oke, ini TV-nya gede banget. Ukuran berapa nih? Ini 72 kalau nggak salah ya. Saya juga kurang tahu antara yang beli langsung soalnya. Oh dia. gitu. Terus di baliknya dikasih wall panel Di sini ya. kita kasih wall panel, lagi pengulangan lah gitu ya, Mas ya. Jadi antara fasad dengan interior ada benang merahnya gitu. Jadi nyatu gitu bangunannya seperti itu. Nggak jomplang ya. Betul. Di sana ada pintu kemana itu? Di sana itu ada kamar utama, Mas gitu. Jadi si ownernya ini kebetulan sudah cukup berumur gitu. Jadi nggak mau kamar itu adanya mau di bagian depan sini gitu. Oke. Terus biar dekat sama ruang keluarga juga gitu.
kita nggak masuk ya. Kalian udah lihat kan gambarnya nih, ada di sini nih. Iya. Nah, kalian lihat. Nanti kita kasih sini. Tour virtual aja kalau yang itu ya. Oke. Karena memang di sini masih progres, masih banyak barang-barang gitu. Oke, kita lanjut ke samping nih. Iya, ini area dining room dengan open kitchen gitu ya. Antara dapur dengan ruang makan dengan living itu nggak terlalu banyak sekat lah gitu. Oke. Gitu. Ini ada minibar gitu. Buat area servingnya. Di sini area buat masak-masaknya seperti itu gitu. Untuk masak dan lainnya. Wow. Iya. Ini luas ya, Mas? Iya, ini cukup luas area di sini Mas sebelum. Kayaknya hobi masak nih kayaknya. Enaknya area dining dan kitchen luas itu misalnya ada keluarga yang main atau teman main, daya tampungnya lebih besar. Lebih banyak, lebih banyak. besar. Terus juga ya bisa naruh banyak makanan di sini, bisa ngobrol sambil masak gitu betul, kalaupun lagi nggak ada keluarga, ini ada request dari klien bisa buat sebagai tempat kerja, mungkin di meja bar sini. Oh iya. Di sini udah kita siapin colokan di sini gitu. Jadi kalau mau buka laptop udah bisa di sini gitu sambil bikin kopi. Oke. Udah dipikirin loh stop kontaknya sampai di atas meja sini. Kalau nggak dibutuhin ya tinggal dimasukin lagi seperti itu. Keren. Ada fitur khusus nggak nih? Nah, ini kebetulan di belakang ini ada storage gitu. Cuman kita kamuflasekan dengan si kitchen setnya ini gitu. Oke. Di sini sebenarnya kalau dibuka storage lah gitu ya Mas ya. Wih. Nah, ini masih ada space lagi ke belakang buat barang-barang gitu. Gudang ya? Betul Mas, kurang gudang. Nah, kalian tuh yang suka nanya-nanya, Mas kalau home tour kasih lihat dong gudangnya di mana nih? Kalian dikasih lihat. Iya, ini ada di belakangnya kitchen tepatnya gitu. Bukannya nggak mau ngasih lihat nih kalau gudang, tapi biasanya kalau pemilik rumah itu memang nggak mau ya. Betul. Ngasih lihat gudangnya karena berantakan kan. Takutnya nanti kalian komen apa gitu. Tapi karena ini belum ditempatin, kasih lihat ya. Iya. Ini kita kamuflasekan sama kitchen setnya jadi nggak seakan-akan ini masih area bagian si kitchen setnya seperti itu. Keren Mas. Saya juga surprise loh. Tadi saya belum dikasih lihat ini. Saya belum tahu. Iya. Masih saya cukup aja nanya. Iya, kurang lebih masih ada 1,5 meter kayak di belakang kali panjangnya ini gitu. Wih. Lebarnya ini. Selebar dapur gitu. Keren. Iya. Oke, kita putar lagi ke sini. Boleh. Di sini juga masih ada area void nih. Betul, ini ada area void. Ini biasalah inner court gitu ya buat penghawaan. Jadi kalau lagi makan-makan di sini masih ada penghawaan yang bagus gitu. Ini langsung terus sampai ke atas. Oh iya, kebuka itu Mas? Iya, sampai ke atas gitu, sampai ke rooftop, area rooftop. Berarti kalau hujan ini ada air masuk ya sedikit? Air masuk, cuman dia sejajar sama planter box. Jadi ketika dia air masuk langsung ke si planter sekalian dia nyiramin tanamannya ini gitu. Oke, jadi kalau misalnya hujan itu suasana atau aroma hujannya sampai ke sini ya? Iya, betul. Masih dapat ya? Iya. Keren. Itu, Mas. Ya di sini juga seperti biasa ini permainan interior, ada panel-panel PVC lagi, kita kasih gray mirror juga di sini. Nah, ini untuk menambah kesan si klasiknya ini kita bagi-bagi juga gridnya gitu. Jadi, padahal kalau mau bisa dibikin bisa, cuman nanti modern banget kan, jadi biar kita yang tadi biar dapat win-win solusinya, depannya modern, dalamnya agak sedikit klasik gitu, jadi kita kasih seperti ini. Jadi permainan cermin dikasih bezel begini justru kesannya klasik ya? Iya, dan biar nada sama si molding-moldingnya udah kita bagi-bagi seperti itu Mas. Keren Mas, tipsnya. Kita lanjut ke sini, di lantai 1 ada area kamar mandi. Ada kamar mandi, mau coba cek? Ayo kita lihat. Wow, ini area kamar mandi sebenarnya sebagai kamar mandi pemiliknya juga. Karena di dalam kamar itu nggak ada kamar mandi, ibunya maunya tetap ada di luar. Nah, makanya kita buatkan di area sini kamar mandi yang dengan ukuran cukup besar lah gitu. Nah, di sini kamar mandinya area kering dan area basah. Area basah kita pisah juga. Area basah sebelah sana kita sekat pakai divider tempered seperti ini. Oke. Mantap. Ya. Tapi ada yang ganjel nih. Tadi katanya di kamar tidur utama nggak ada kamar mandi karena ownernya pengennya di luar kamar tidur utama kamar mandi. Iya, betul. Kenapa tuh? Apa ya? Itu di daerah sana cuma ada tempat wudhu aja seperti itu. Cuman untuk mandi dan lain-lainnya dia maunya di luar sini seperti itu. Iya. Jadi di kamar tidur utama itu ada tempat wudhu. Iya, cuman kayak tapi bukan untuk mandi, cuma kayak wudhu aja gitu. Tapi berbentuk kamar kecil ukurannya lah seperti itu. Iya. Biasanya kan kamar tidur utama tuh ada kamar mandi. Iya, kalau ini ibunya nggak maunya di luar sini barang-barang. Mantap. Kamar tidur utama saya juga nggak ada kamar mandinya Mas, karena nggak ada lahannya. Oke, kita bahas tangganya sedikit. Oh iya, boleh. Gimana Mas ceritanya tadi Mas? Lebar tangga kurang lebih kita 120 ya. Untuk finishingnya kita pakai
Nah ini pakai granit, ukurannya 60 kali 120. Iya. Jadi kita bagi dua, 60 dibagi dua jadi 30 kali 120 gitu. Oke. Seperti itu Mas. Jadi ini granit tile, Granit tile. yang peruntukannya sebenarnya bukan untuk Bukan tangga. untuk tangga, cuma untuk bisa meminimalisir budget juga, kita pakai seperti itu gitu. Jadi kita bagi dua. Oke, karena kalau pakai granit tile khusus tangga memang budgetnya agak lebih tinggi ya, apalagi ukurannya 120. Iya kali. Ya itu hampir 300.000 kayak. Iya kurang lebih seperti itu. Per lembar. Belum ini ada berapa trap gitu kan ya. Gitu. Nah ini lebar trapnya kurang lebih ideal lah ya 30 cm, tingginya 18. Oke. Lebar 120 itu menurut saya udah ukuran idealnya lah seperti itu ya Mas. Iya, udah ideal banget Biar sih ini. nyaman. Iya. Ya. Untuk railingnya dia pakai Railingnya kaca kita pakai tempered, jadi kesannya lebih minimalisnya dapet ya. minimalis dan cukup mewahnya juga keluar lah karena pakai temperednya ini gitu ya. Iya benar. Gitu. Oke, kita lihat yuk lantai 2-nya kayak gimana. Oke, kita sekarang di lantai 2 Ya, betul. dan langsung ketemu pintu kamar. Ya, ini kamar 1. Fungsinya sebagai kamar anak gitu ya nanti. Dia punya 2 bukaan, satu ke belakang ini ada jendela, satu. Yang satunya ke Arah servis. area servis. Ya, betul. Oke, kalau tadi kamar tidur utama, kamar mandinya di luar, kamar tidur anak ini kamar mandinya di dalam. Ya, betul. Oh, Ini nantinya juga bakal ada wastafel dan beserta kabinet dan cerminnya juga gitu. oke. Cuman ini menyusul juga bagian sininya. Jadi memang pembangunannya masih on progress nih, cuma Ya, bagian interiornya masih on progress gitu. masih dikerjain. Iya. Cuma sayanya udah nggak sabar. Masih fabrikasi ya, masih difabrikasi. Oke, sip. Kita lanjut ke ruangan lainnya. Sebelum ke kamar kedua, kita lihat dulu area tengahnya ini. Ya. Ini area apa, Mas? Ini nanti bakal jadi mungkin living room di versi lantai 2 gitu ya. Nanti di sini akan ada ruang keluarga lagi. Di sini ada panel TV-nya. Yang kalian lihat sekarang ini adalah ruang kosongnya. Iya. Karena furniturnya yang tadi itu ya masih masih difabrikasi lah gitu ya. masih difabrikasi. Belum selesai seperti itu. Oke, belum selesai. Iya. Nah, ini kesannya tambah luas dengan void Ada ke void sampai ke bawah lantai Iya. 1. Tuh. Iya, ini voidnya langsung ke area makan tadi ya. Iya, area makan tadi langsung ke sini gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan rumah yang terhubung antar lantai itu, pastikan kalian gunakan void. Di rumah saya ada void kecil, nggak segede gini tapi, ya tapi itu bisa Menyesuaikan ruangannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya. Ini area Di bagian servis. sini ada area servis. Oke. Gitu. Area servisnya cukup luas Cukup nih. besar, ini juga terhubung sampai void yang tadi di bawah Oh, gitu. iya. Jadi bukanya langsung dari atas itu. Oh ini yang tadi ya, Bawah, inner iya, court ya. betul. Tadi saya lupa nanya Mas, lantainya pakai apa ini? Yang ini pakai granit tile juga ukuran, tapi beda sama lantai 1. Yang Oh, iya. ini 80 kali 80. Oh lantai 1 ukuran Yang bawah berapa? 1 meter kali 1 meter. Yang bawah 1 meter. Iya, jadi lebih kelihatan luas karena natnya juga lebih besar-besar gitu kan. Lebih jarang ya? Iya, lebih jarang natnya gitu. Kita lanjut ke sini. Nah ini kenapa beda Nah, level nih? ini kenapa ada perbedaan level karena ini area existing yang nggak kita bongkar Mas, dark existingnya seperti itu gitu. Makanya ada perbedaan level antara bangunan yang baru dengan bangunan yang lama ini seperti itu. Oke. Jadi ada beberapa part bangunan yang sebelumnya masih kita pertahankan strukturnya seperti itu. Makanya ada perbedaan level seperti ini gitu. Oke, jadi untuk memangkas budget juga ya. Betul, itu salah satunya fungsinya. Jadi bangunan existing nggak diratain ya. Jadi kita bisa menyesuaikan klien juga lah seperti apa kayak gitu. Mantap. Jadi yang masih bisa digunakan bisa digunakan. Ya, betul. Ya, oke, tapi yang existing juga dikembangkan nih di sini. Tadinya ini apa nih sebelumnya? Tadinya ini ada kamar terus kayak lorong kosong gitu sih, ya. Oke. Kurang lebih seperti udah gitu. Tapi dulu sirkulasi cahaya tuh yang dulu tuh kayak masih gelap gitu, belum ada, bukan lebar seperti ini tuh dulu belum ada gitu. Oke. Masih kayak pintu-pintu biasa untuk keluar ke balkon. Oke. Bahkan balkonnya kayak dulu belum difungsikan juga seperti itu Mas. Baik. Gitu. Yang belum saya tanyakan jumlah kamar di rumah ini berapa nih? Jumlah kamar ini di sini ada 4+1 kali ya. 4+1? Iya, 1 master bedroom, yang 3 kamar anak, plus satunya ART di situ, kamar mbak gitu lah ya. Oke, jadi pembagiannya di bawah itu ada master bedroom 1, di atas ini 3+1. Ya, Nah ini 2 di kiri kanan saya. Iya. Ini kamar mandi umum. Untuk umum lantai 2 ya. gitu ya, untuk lantai 2 betul. Oke, ya jadi ini sama-sama terpisah area kering dan area basahnya. ya.
luasannya juga luasan di sana. Lebih luas yang di sana gitu. Oke, kita lihat kamar kedua di lantai 2. Ini yang bikin saya penasaran banget karena dia punya balkon yang besar. Yuk, sini. Nah ini yang bagian sini mungkin lebih sedikit eksklusif, itu dapat balkon yang selebar ini dengan bukaan yang selebar ini gitu ya. Bener-bener. Ini Gitu. vibe-nya saya kayak lagi di coffee shop nih. Iya. Di sini nih. Tuh, warnanya kalian inget kan? Gak usah saya sebut lah. Iya betul. Bukanya juga lebar-lebar seperti biasa. Jadi ini jendela untuk akses juga ya? Iya, buat akses ke balkon juga gitu. Kenapa nggak bikin pintu, Mas? Kalau pintu seakan-akan kayak kebagi dua, apa sih namanya? Kedua masa gitu ya? Kedua masa. Kalau ini kan lebih kayak satu kesatuan gitu, dan satu. Jadi ini bisa dibuat rata. Kalau pintu kan berarti satu bisa sampai bawah, satu lagi harus di atasnya seperti itu kan. Gitu. Makanya kita biar satu kesatuan lebih kelihatan besar, jadi nggak dibagi dua bagian seperti itu. Oke, jadi seolah-olah si balkonnya ini masih di area kamarnya dia? Iya, betul. Oke, balkonnya juga cukup besar ini. Lihat yuk. Wah. Ini juga kita kasih kayak divider karena di samping sini ada banyak tiang-tiang gitu lah, biar kita nutupin juga. Ini pakai besi. Oh, itu hollow. Pakai besi hollow, kita finish lagi. Ini ada rangka HWF 7,5 kali 15 kurang lebih ya. Oh, oke. Jadi Gitu. tapi jadi penasaran, saya rumahnya ini pakai beton bertulang atau baja? Bagian dalamnya dia beton bertulang, bagian depannya sama si kanopi rooftop itu pakai kerangka baja, pakai WF gitu. Oke, jadi kombinasi ya? Iya, kombinasi. Jadi ini rumahnya menghadap mana, Mas? Ini rumah menghadap timur. Oh, oke. Iya, betul. Nggak panas tuh? Cukup panas sih sebenarnya, cuman kan makanya si kamar utamanya perlu juga ada sinar matahari pagi gitu ya. Oke. Seperti itu. Berarti ini ya masih mentolerir mungkin kalau panasnya Betul, pagi. dan kebetulan di depan rumah ini udah masih banyak pohon-pohon yang cukup tinggi, jadi cukup terhalang dari situ lah kalau pagi-pagi. Oke, di belakang sana juga tadi saya lihat sekilas tuh ada pohon-pohon tinggi banget. Iya. Jadi nggak kena cahaya barat ya? Iya, nggak kena karena perbatasan si komplek ini gitu. Oke, Jadi di belakang tuh ada batas udah alam mentok ya. lah. Iya udah. Oke, kita lanjut ke bagian resort. Oh, salah bukan resort. Rooftop rasa resort. Yuk, ayo Mas. Ya. Saya udah nggak sabar nih mau ke rooftop. Ya, kita sudah di lantai 3 atau di area rooftop dari rumah ini seperti ini gitu. Sebelum kita ke sana, sebelum kalian lihat di sana, di sini ada surprise-nya lagi nih. Nah, bagian sini ada tempat nge-gym gitu lah ya, area fitness gitu mungkin. Mantap. Nanti ada treadmill, mungkin nanti ada alat-alat olahraga lainnya buat olahraga seperti itulah gitu, olahraga ringan. Dan misalnya kira-kira bosen gitu ya, dikeluarin aja. Di sini masih lega. Masih lega, sekalian bisa ngeliat sekeliling kan, adem banget ini Kita ya. lihat sekelilingnya. Nah, saya contohin ya. Kayak di daerah sini nih. Wow, ini sih gokil, Mas. Iya, kayak bukan di Depok ya Mas? Ya. Saya nggak mau ngomong gitu. Iya, kayak bukan di Depok. Iya, kayak asri banget gitu ya. Asri banget. Nah, ini pertimbangannya apa, Mas? Desain rooftop seperti ini nih. Sebenarnya ini area ada request juga dari owner, mungkin sering bikin acara dan sebagainya, maka kita bikin area di sini gitu. Iya. Seperti itu. Nah, area sini kita buat lebih modern lagi sih Mas, ini lebih ke anak muda ini. Oke. Mungkin ini Ini lebih chill lagi nih. lebih chill lagi bagian Lebih sini chill. gitu. Asik. Ini nggak usah main ke tengah kota nih. Iya, betul. Di sini view-nya udah cakep banget. Kayak di kalau yang saya inget kayak di Art Hotel. Oh ya, di hotel banyak di Art Hotel atau di kita bisa rata-rata bikin rooftop tuh pasti ada planner box-nya gini biar nggak gersangin juga, biar rooftopnya seperti ini gitu. Oh, oke. Terus pemilihan tanamannya itu ada khusus nggak? Kalau kita sih biasa yang nggak terlalu susah untuk di maintenance gitu, yang kuat gitu, karena kan dia kayak expose banget matahari segala macam gitu kan, dan naik turunnya mungkin harus ada orang yang rajin-rajin nyiram gitu, makanya kita nyari yang agak nakal lah gitu, seperti kayak pohon palem, ada itu kamboja cuman baru ditanam juga sih, jadi belum begitu tumbuh lah ya. Iya. Mantap. Ini lantainya pakai Ini pakai 30 kali 60 ukurannya. batu andesit juga nih? Ini bukan, kalau ini granit sih. Oh, granit. Motifnya kayak andesit. Iya, yang 30 kali 60. Wah, ternyata ada guys granit motif andesit. Kalian kalau mau tahu langsung aja ya, nanti kontak ke RH Studio. Ya. Pakai gimana nih? Nah, apa nih? Nah, ini area untuk minibarnya gitu. Kalau misalkan mau bikin minumnya di sini gitu. Oke, ini relax banget ya. Iya. Di sini ya. Ini tingginya udah ada perhitungannya Mas ya? kurang lebih 110 kalau nggak salah. 1 meter 10 cm. 1 meter 10. Jadi meja bar itu yang tingginya sesuai enak banget. Betul. Dipakai berdiri yang dari gitu. Iya, dan ini harus pakai stool gitu lah ya. Kursi stool yang agak tinggi memang untuk meja bar gitu. Bener, ketika dipakein stool jadinya pas. Ini kalau mau ada cuci-cuci
nyuci di sini gitu, nyuci bekas piring atau bekas gelas-gelasnya gitu. Udah disediakan colokan juga di bawah kalau nggak salah ada itu Betul. buat kalau mau bikin kopi dan sebagainya bisa di sini seperti itu. Oke, kalau tadi kalian lihat di bawah itu ada desain aspirasi orang tua. Iya, Nah, di sini saya yakin ini desain aspirasi orang tua juga. betul. Di sini yang lebih ke anak muda yang di sini gitu. Anak muda banget ya. Iya. Nah, di sini karena gimana ya? Gimana Kan kalau bagian lantai 1, 2 itu mungkin lebih kita mengakomodir keinginan dari orang tuanya. Kalau yang lantai atas ini kita Stop. lebih ke mengakomodir keinginan si anaknya gitu. Jadi ini emang buat lebih anak muda banget sih gitu Mas gitu. Iya ya, memang kalau sebuah rumah itu enaknya ini ya, hasil pemikiran penghuninya juga ya. Betul. Jadi kita desainnya kolaboratif lah gitu. Kolaboratif, Iya. mantap. Jadi dari 2 arah. Saya jadi penasaran nih sama ownernya. Kita Iya. tanya-tanya yuk sama ownernya. Ya, boleh. Saya Vira, pemilik dari F House. Rumah ini merupakan hasil renovasi dan kenapa sih kami memutuskan untuk melakukan renovasi rumah ini? Pertama tentu sesuai dengan kebutuhan. Di mana kebutuhan semakin dewasa ini, kebutuhan itu semakin meningkat, di mana kami ingin memiliki rumah yang nyaman, rumah yang memiliki open space yang memadai dan juga sehat. Jujur setelah direnovasi itu hasilnya sangat memuaskan dan bahkan melebihi ekspektasi kami karena RH Arsitek ini sangat memperhatikan detail-detailnya sehingga kualitas pekerjaannya pun sangat memuaskan. Saya sendiri bangga dan juga puas terhadap hasil pekerjaan dan pelayanan dari RH Arsitek. Arti rumah menurut saya adalah tempat ternyaman untuk berkumpul bersama keluarga dan melakukan interaksi bersama teman-teman. Jadi saya bisa melakukan segala aktivitas di rumah ini dengan nyaman dan santai. Terlebih my favorite spot adalah di tempat ini, yaitu rooftop di lantai 3, di mana saya bisa bersantai, bisa ngafe bareng teman, bisa baca buku dan juga belajar, serta bisa melakukan aktivitas olahraga di tempat ini. Harapannya tempat ini bisa menjadikan rumah terbaik bagi saya, keluarga, dan juga orang-orang yang saya sayangi. Ya, jadi memang kalau bangun rumah tuh harus kompromi ya, terutama yang nempatin rumahnya itu sendiri alias pemilik rumah. Di internal sendiri harus kompromi Mas ya. Jadi hasil kompromi itu yang diterjemahkan oleh Mas Rian dan tim menjadi rumah yang keren banget ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung main ke Instagramnya RH Studio. RH Studio, linknya ada di deskripsi ya. Udah saya taruh, tinggal kalian klik. Kalau masih ingin kepo atau ingin ya mendesain mungkin bisa langsung kontak Mas Rian. Ya. Makasih banyak Mas Rian ya. Sama-sama Mas Sampai Rizky. ketemu di rumah selanjutnya. Iya betul, masih banyak rumah yang harus di-review lagi kayaknya sama Mas Rizky nih kayak ini. Masih banyak. Jadi kalian tungguin aja video-video selanjutnya. Iya. Sampai ketemu. Ciao. Terima kasih. Ini rumah menghadap mana Mas? Menghadap, Orientasinya? aduh, saya nggak, mana tuh ya kesana? Pada siapa kita minta bantuan saat kita tidak tahu arah? Beta,